Halo, perkenalkan nama saya Christine Jonita Kurniawan, Ketua dari Kelompok 1 Service Learning Project Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pelita Harapan. Kelompok 1 beranggotakan Amanda, Erinda, Feren, Melisa, Mikaela, Nadia Radiana, Nadia Geralda, dan juga Nataya. Di dalam video ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa dokumentasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan Service Learning Project pada Sekolah Wijaya Kusuma. Proyek ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai perencanaan kegiatan. Kegiatan service learning yang kami pilih berupa visitasi online untuk anak-anak kelas 3 SD Wijaya Kusuma. Kami memilih kegiatan ini karena kami ingin berbagi pengetahuan, pembelajaran dengan anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan mudah dilaksanakan, yang sesuai dengan moto Sekolah Wijaya Kusuma yaitu pendidikan bermutu namun terjangkau. Selain itu, kami juga melihat permasalahan-permasalahan yang sedang dialami SD Wijaya Kusuma akibat masa pandemi, di mana masa pandemi ini semakin mempersulit perekonomian keluarga anak-anak Wijaya Kusuma dan juga pembelajaran semua menjadi online, sehingga muncul kejenuhan di lingkungan anak-anak. Terlebih lagi anak-anak SD yang menjadikan sekolah bukan sekadar sarana belajar, namun sebagai tempat untuk bermain dan bersosialisasi, yang sekarang terhalang oleh layar laptop atau ponsel mereka. Acara visitasi online kami diikuti oleh 38 anak kelas 3. Dengan mengangkat tema anti-bullying. Tema ini diangkat karena bullying sendiri masih menjadi permasalahan yang cukup umum di bidang pendidikan. Anak-anak masih sering melakukan atau mengalami bullying dikarenakan adanya perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, dan kurangnya pemahaman mereka tentang buruknya tindakan bullying ini. Terlebih lagi sekarang anak-anak kecil yang sudah dapat menggunakan media sosial, mereka mudah sekali untuk terjerumus pada isu-isu hoax dan ikut-ikutan membuli orang lain tanpa mengerti permasalahan yang terjadi. Kami berharap visitasi online ini mampu menjadi sarana untuk anak-anak mampu belajar dengan cara yang menyenangkan, mampu membantu sedikit meringankan permasalahan perekonomian dan meningkatkan keaktifan anak-anak dengan bermain games berhadiah paket alat tulis yang pastinya alat tulis ini akan mampu bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Kemudian, meningkatkan kesadaran masyarakat yang dimulai dari anak-anak akan pentingnya mencegah perilaku bullying, di mana masih banyak sekali masyarakat yang tidak menghargai perbedaan, dan Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan yang bisa terpecah akibat pembulian. Kemudian, mampu menjadi sarana bagi anak-anak untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, karena kegiatan ini walaupun online akan tetap menyenangkan dan bisa membuat anak-anak berinteraksi dengan sesamanya. Dan yang terakhir adalah menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengurangi kejenuhan selama pembelajaran online, karena kegiatan ini akan penuh pengetahuan, namun dikemas dalam bentuk games yang seru dan tidak menjenuhkan. Persiapan acara kami diawali dengan pertemuan dengan Bapak Tanto selaku Kepala Yayasan Wijaya Kusuma Pratama pada tanggal 11 Juni 2021. Beliau menjelaskan tentang sejarah berdirinya Yayasan Wijaya Kusuma dan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami, khususnya permasalahan ekonomi, pembulian, dan kejenuhan anak-anak terhadap belajar online. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2021, 12 Juni 2021, 24 Juni 2021, dan 11 Juli 2021, kami mengadakan beberapa kali meeting untuk menyatukan ide, membuat tema visitasi, membuat tagline, membuat rancangan kasar kegiatan visitasi, membuat rancangan games, icebreaking, mini games, dan storytelling. Kami juga melakukan pembagian tugas, membuat link evaluasi, membahas seputar hadiah yang perlu kita berikan kepada anak-anak SD Wijaya Kusuma, yang dilanjutkan dengan penyelesaian proposal, dan membagikannya kepada Bapak Tanto dan Ibu Ceriawati serta Ibu Sisi selaku PIC. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2021, kami mengadakan pertemuan dengan Ibu Ceriawati dan Ibu Sisi selaku PIC SD Wijaya Kusuma untuk membahas gambaran acara visitasi kami dan menetapkan waktu pastinya acara kami akan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 8.30 pagi. Acara kami akan dijadikan sebagai acara wajib yang diikuti oleh anak kelas 3 SD, sebagai acara pembukaan sekolah yang menyenangkan seiring anak-anak kembali masuk sekolah. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2021 dan 13 Juli 2021 kami mengadakan gali kotor dan juga gali bersih. Dan terakhir, pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 8 kami mengadakan briefing panitia terakhir sebelum acara visitasi kami terlaksana pada pukul 8.30. Adapun, dana pemasukan kami berasal dari kas kelompok yang dibagi secara rata, di mana setiap anak menyumbang Rp84.100, dan jika ditotal, dana pemasukan kami akan berjumlah Rp756.900. Dana ini kami gunakan untuk berbagi pulsa sebesar Rp10.000 per anak, sehingga total pengeluaran untuk pulsa sebesar Rp380.000. Sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak yang telah mengikuti acara visitasi kami, dan juga dana ini untuk membeli berbagai hadiah untuk anak-anak yang telah berhasil memenangkan games dan kuis.
Berikut adalah hadiah yang kami beli untuk para pemenang games dalam kegiatan kami, yaitu 15 paket alat tulis dengan satu paketnya seharga Rp13.950.000, dan jika ditotal menjadi Rp209.250.000. Selain itu, pemasukan kami juga kami gunakan untuk membayar ongkos kirim hadiah ke SD Wijaya Kusuma sebesar Rp10.000 dan juga untuk membayar biaya administrasi pulsa sebesar Rp34.400 serta untuk membayar biaya vendor dan sewa Zoom sebesar Rp123.250. Sehingga total pengeluaran kami akan sebesar Rp756.900. Tema dari acara visitasi ini adalah Bully Free Zone dengan tagline Be a Buddy, Not a Bully. Bully Free Zone merupakan bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh kelompok kami di bawah Student Life Department UPH untuk berbagi cinta, pengetahuan, dan kepedulian kepada anak-anak yang membutuhkan dengan cara yang menyenangkan. Tagline Be a Buddy, Not a Bully dipilih karena melalui acara ini, kami ingin anak-anak mengerti dan menghentikan tindakan bullying yang sangat mudah terjadi bahkan dalam dunia online. Kami menyadari bahwa pengetahuan akan bullying masih sangat terbatas untuk anak-anak sekolah dasar dengan kegiatan pembelajaran online yang sangat menjenuhkan bagi mereka. Sehingga, kami ingin mulai berbagi pengetahuan yang kami miliki untuk membantu anak-anak yang membutuhkan dengan cara yang menyenangkan dan penuh pengetahuan baru walaupun secara online. Kegiatan visitasi kami dimulai dengan pembukaan oleh MC. MC dalam kegiatan visitasi kami kali ini adalah Mikaela Neva Gunawan dan Nadia Radiana Nugroho. Selanjutnya, doa pembuka yang dipimpin oleh Nataya Ivana. Berikutnya, kata sambutan dari perwakilan SD Wijaya Kusuma, yaitu Ibu Sisi. Yang sudah memberikan materi ini kepada anak-anak murid. Saya ucapkan terima kasih atas nama SD Wijaya Kusuma ya. Pada sesi ice breaking, adik-adik dibagi menjadi 2 breakout room. Di breakout room yang pertama, PIC-nya adalah Nataya dan juga Christine Joanita. Sementara di breakout room yang kedua, PIC-nya adalah Amanda dan juga Nadia Nugraha. Di sesi ice breaking yang pertama, kami memainkan sebuah games yang bernama Tak Kenal Maka Tak Sayang. Cara bermainnya adalah adik-adik menyebutkan nama dan juga satu kata positif tentang diri mereka. Tapi, karena adik-adik masih kurang paham tentang satu kata positif, maka mereka diperbolehkan untuk menyebutkan hobinya masing-masing. Game ini diadakan dengan tujuan adik-adik dapat saling mengenal satu sama lain lebih jauh lagi, dan kami sebagai panitia juga dapat mengenal adik-adik semua. Pada sesi ice breaking yang kedua, kami memainkan sebuah games yang bernama Treasure Hunt. Cara bermainnya adalah, kami dari PIC akan menyebutkan satu kata yang mendeskripsikan sebuah benda. Dan kemudian adik-adik semua diberikan waktu 30 detik untuk mencari benda yang sesuai dengan deskripsi yang disebutkan PIC. Contohnya adalah kami menyebut hitam, maka adik-adik harus mencari sebuah benda yang berwarna hitam. Tujuan diadakan game ini agar adik-adik dapat merasa lebih aktif dan lebih semangat dalam mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Kemudian, kami lanjut ke sesi yang berjudul Sempurnakan Aku. Dalam sesi ini, panitia akan memutar sebuah lagu yang sesuai dengan tema visitasi, yaitu Bully oleh Naura. Lagu diputar sebanyak 3 kali. Pada putaran yang ketiga, panitia menunjukkan lirik dengan bagian kata-kata yang rumpang yang kemudian harus ditebak oleh murid-murid peserta visitasi dari mendengarkan lagu tadi. Terdapat total 7 soal yang dapat ditebak oleh peserta. Pemenang-pemenang dari sesi Sempurnakan Aku adalah peserta Franz, Dionysius, serta Vanyusha. Setelah itu, MC menjelaskan tentang pesan moral yang terkandung dalam lagu ini agar peserta dapat memetik pelajaran di baliknya. Sesi selanjutnya adalah sesi storytelling. Sesi storytelling merupakan sesi puncak acara visitasi online kami. Pada sesi ini ditayangkan sebuah cerita tentang kisah pertemanan kura yang dibuat oleh kami semua. Cerita ini berisikan seorang kura yang dibuli oleh kelinci dan monyet karena ia sangat lambat. Namun, kura tetap mau membantu mereka saat mereka kesusahan. Storytelling disampaikan dalam sebuah animasi singkat dengan voice over dari kami sebagai pemeran-pemeran dalam cerita. Tolong kami. Kumohon, kancil, bantu aku.
menolong mereka ya. Please. Ya udah deh. Makasih ya kura-kura, kancil. Kalian baik banget deh. Maaf ya kura-kura, maaf ya kancil. Aku beneran janji aku gak bakal gitu lagi ke siapapun. Iya, aku juga janji. Gak bakal bully kalian lagi deh. Mulai sekarang, Storytelling ini gimana bertujuan kalau untuk kita menyampaikan pesan anti-bullying terhadap peserta Itu visitasi. ide yang bagus. Pada sesi quiz storytelling yang dibawakan oleh Christine Joanita dan Nadia Geralda, kami memberikan beberapa pertanyaan seputar video storytelling yang sudah diputar sebelumnya. Bagi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaannya, akan diberikan hadiah secara individu. Terdapat 3 pertanyaan dengan 1 pertanyaan bonus. Dari sesi ini, kami mendapatkan 5 orang pemenang dari beberapa pertanyaan yang telah kami tanyakan, seperti siapa yang membeli kura-kura dan kenapa alasannya, masing-masing sifat dari kelinci dan kura-kura, dan bagian mana yang paling kalian sukai dari video yang tadi. Nama-nama tersebut yaitu Immanuel Putra, Joshua Gabriel, Jadava Krishna, Jevan Audrey, dan Rizky Akbar. Dalam kegiatan visitasi kami, terdapat sesi games yang berupa tebak lagu. Sesi games ini dipandu oleh Farhan Christy dan Melissa Livia Tadius. Games ini dilakukan dalam tim. Terdapat 8 tim yang masing-masing berisi 5 orang. Dalam games tebak lagu ini, terdapat 7 lagu yang diputar. Setiap anak dapat menjawab setelah lagu selesai diputar dengan menekan fitur raise hand. Dan yang tercepat akan berkesempatan untuk menjawab dengan menyebut nama dan dari tim mana terlebih dahulu. Dalam games ini, terdapat pesan tersembunyi yang berasal dari huruf depan dari setiap judul lagu. Dan terdapat beberapa huruf yang sudah diberitahu. Huruf yang kosong tersebut harus diisi dengan memperhatikan huruf awal setiap judul lagu yang diputar. Contohnya, pada lagu pertama, yaitu lagu Topi Saya Bundar, lagu diputar. Dan setelah lagu selesai, anak-anak yang mengetahui jawabannya menekan fitur raise hand. Anak yang paling cepat menekan fitur raise hand dipanggil untuk menjawab. Sebelum menjawab, anak tersebut diharuskan untuk menyebutkan nama dan dari kelompok mana. Jika jawabannya benar, maka tim dari anak tersebut akan mendapatkan 10 poin. Judul lagu pertama adalah Topi Saya Bundar. Huruf pertama dari Topi Saya Bundar adalah T, maka 1 huruf dari pesan tersembunyi sudah terisi. Begitu pula dengan lagu selanjutnya hingga lagu terakhir. Pesan tersembunyi yang terdapat dalam games ini adalah Stop Bullying. Pemenang dari sesi games ini adalah tim kura-kura. Kegiatan visitasi diakhiri dengan penyampaian kata penutup oleh Christine sebagai ketua acara, sesi foto bersama, pengisian link evaluasi oleh peserta, dan doa penutup yang dipimpin oleh Farhan. Berikut adalah hasil evaluasi yang kelompok kami berikan kepada peserta agar kami sekelompok dapat menilai keberhasilan dari program SLP yang kami laksanakan pada Sekolah Yayasan Wijaya Kusuma Pratama. Dapat dilihat dari 38 jumlah peserta, semua peserta telah mengisi form evaluasi yang telah diberikan. Dari dua data ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak setuju jika MC membawakan acara dengan baik dan acara Bully Free Zone berjalan seru. Selain itu, kebanyakan anak setuju bahwa sesi games dan juga sesi ice breaking dibawakan dengan baik dan seru. Berdasarkan data-data ini juga dapat disimpulkan bahwa sesi storytelling yang dibawakan menarik, serta pesan yang disampaikan mudah dimengerti oleh anak-anak. Sedangkan untuk sesi yang paling menarik, terdapat beberapa anak yang menjawab sesi tertentu, namun kebanyakan menjawab semua sesi seru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa acara visitasi yang telah kami laksanakan berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga acara yang telah kami berikan tidak sia-sia dan dapat sedikit membantu mitra dalam mengatasi kejenuhan Sekolah Yayasan Wijaya Kusuma di masa pandemi ini dengan acara visitasi yang telah dilaksanakan. Secara keseluruhan, pelaksanaan visitasi kami sudah berjalan dengan baik. Untuk masalah berdiskusi dan berkonsultasi dengan mitra, kelompok kami sudah melakukannya dengan baik, dan keputusan bersama mampu diambil dengan cepat dan juga tepat. Diskusi dengan kelompok juga sudah berjalan dengan baik, kami dengan cepat mampu bertukar ide dan mengambil keputusan bersama. Dalam pembagian tugas, kami selalu menetapkan deadline dan membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dalam pelaksanaan di hari H, anak-anak juga masuk ke dalam Zoom tepat waktu dan mereka sangat aktif dan juga bersemangat.
Walaupun Bapak Tanto selaku Ketua Yayasan Wijaya Kusuma sempat mengalami suatu kendala, sehingga tidak bisa datang untuk menyampaikan kata sambutan, namun kami dengan sigap menjadikan Ibu Sisi untuk membawakan kata sambutan selaku perwakilan SD Wijaya Kusuma. Dan terakhir mengenai hadiah, pengiriman hadiah telah dilaksanakan dengan cepat sesuai dengan waktunya, yaitu siang hari setelah acara visitasi dilaksanakan. Dari kendala-kendala yang kami hadapi, kami sebagai kelompok mampu dengan sigap mengatasinya, sehingga kegiatan visitasi ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan rundown yang kami buat. Dari kegiatan visitasi yang kami lakukan, kami mendapat berbagai pengalaman dan juga pengetahuan yang baru. Kami juga belajar untuk dapat mempergunakan waktu dengan baik, serta belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kami juga yakin dengan kegiatan visitasi ini dapat membuat kami belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.